Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Kamila dengan NIM A112023 15209, mata kuliah komputasi awan dari kelas A114602. Di sini saya akan mengerjakan proyek akhir komputasi awan, High Availability Cloud Storage berbasis Container Orchestration Docker Swarm dengan Network File System. Nah, di sini pertama-tama syaratnya harus sudah punya 3 kontainer utama. Ya, ini. Lalu sudah terinstall Docker, Docker Compose, dan Swarmcaster. Nah, pertama ini persiapan remote ke manager, lalu menghapus yang tidak diperlukan seperti kontainer, image, dan volume. Nah, di sini saya sudah melakukan persiapannya, sudah menghapus. Saya akan remote ke manager di tab baru. Nah, di sini bagian pertama yaitu setup NFS server di manager. Jadi kita nggak perlu buat server baru untuk storage server, tapi kita tetap pakai container manager. Nah, di sini kita pertama bikin directory home container. Sini saya sudah merangkum dari video. Kita bikin directory. Nah, lalu ini. Lalu kita install NFS kernel server. Nah, di sini sedang menginstal. Nanti kita masuk ke file etc export. Yes. Nah, ditunggu. Nanti di dalam export ini diisi ini. Nah, kita lihat dulu. Oke, 81%. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita kalau mau lebih aman VM-nya di resize jadi 100 GB. Oke, 90%. Nah, di sini instalasinya sudah selesai, lalu kita masuk ke file etc export. Nah, diisi paling bawah. Kita Ctrl X, yes, enter. Lalu selanjutnya kita akan restart NFS kernel servernya. Lalu kita cek status. Nah, di sini sudah enable, sukses statusnya. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu setup NFS client di worker 1 dan worker 2. Kami kita ke SSH remote ke worker 1 dulu.
lanjut ke bagian 2 yaitu setup NFS client di worker 1 dan worker 2. Nah, kita akan remote ke ini worker 1 terlebih dahulu. Lalu kita akan install NFS command. Kita tunggu. Nah, setelah kita install kernel di worker 1, kita buat directory monshare, monpoint, buat directory monpoint. Lalu kita mounting ke directory yang sudah di-share dari NFS server ke directory tersebut. Kita mounting. Nah, sudah. Lalu kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah berhasil mounting. Sudah ada di sini home container. Lalu kita akan setting agar NFS-nya ini automon saat reboot. Nah, kita masuk ke file fstab. Nah, di sini. Lalu kita masukkan ini di paling bawah. Nah, kita ganti ini ya. Sudah kan, ini ke IP manager, lalu ini ke directory mon-nya. Lalu kita klik Ctrl X, yes, enter. Nah, lalu kita coba reboot worker satunya. Nah, kita lihat di sini. Kita tunggu sampai selesai reboot. Lalu kita coba SSH lagi. Nah, nanti kita cek apakah NFS-nya auto apa namanya, automon atau tidak. Nah, kita login lagi. Lalu kita coba remote SSH lagi ke worker satunya. 1685611. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini ya sudah ada kan, apa namanya, sudah otomatis mounting. Oke, lalu selanjutnya akan dilakukan ke worker 2 juga, sama remote dulu. Kita remote dulu, lalu kita install NFS-nya. Nah, ini tunggu aja. Tadi setelah
Nah, di sini install NFS-nya sudah selesai. Selanjutnya kita buat directory mon-nya. Kita samakan aja sama yang di sini. Kita mounting ke manager. Nah, sudah selesai. Lalu kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada mountingnya, NFS-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat agar dia NFS-nya automan saat reboot. Nah, di sini kita ke file etc fstep. Kita masukkan ini bagian bawah. Ini diganti jadi home. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu selanjutnya kita reboot worker 2-nya. Nah, ini kita relog. Lalu kita remote lagi ke worker 2. Nah, kita cek sudo df -h. Nah, di sini NFS sudah auto mounting. Lalu selanjutnya kita ke bagian 3, deploy on-cloud dengan Docker Swarm dan Traffic. Nah, kita di sini ke manager untuk buat folder on-cloud dan files, dan buat file MySQL-nya untuk database. Nah, di sini kita ke manager. Lalu buat juga untuk database-nya. Lalu masuk ke directory home container dan on-cloud. Lalu buat file YAML namanya on-cloud. Nah, di sini kita masukkan konfigurasi berikut. Sini ada 3 service, ada MariaDB, lalu ada Redis dan on-cloud. Masing-masing replikanya ada 1.
Nah, di sini. Nanti kita bisa masuk ke OnCloud pakai username admin dan password Udinus 2025 Jaya. Ini adalah domainnya OnCloud Komunitas Awan Lab yang nanti akan ditambah di ke manager di file host. Nah, ini ke node-nya ke worker 1 dan 2 namanya worker. Nah, saya pakai yang sudah dirapikan. Sini. Lalu kita masukkan ke file YAML tadi. Ctrl X, yes, enter. Lalu selanjutnya deploy stack on cloud. Nah, tunggu aja. Nah, networknya on cloud net on cloud, service-nya on cloud underscore on cloud, lalu ada database-nya MariaDB dan Redis. Nah, setelah deploy stack on cloud-nya selesai, kita akan pointing subdomain on cloud komutasiawan.lab seperti kita pointing wp komutasiawan.lab dan coba komutasiawan.lab sebelumnya ke manager, ke IP manager. Nah, di sini kita ke file host. Di sini bukannya itu lewat Windows System 32 drivers etc lalu host.txt. Nah, di sini kita tambahkan subdomain komutasiawan.lab. Save. Lalu selanjutnya kita buka subdomainnya di browser. Ini oncloud.komutasiawan.lab. Nah, di sini sudah masuk ke halaman login OnCloud. Kita masuk sebagai admin dan passwordnya Udinus 2025 Jaya. Login. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini merupakan dashboard OnCloud. Lalu selanjutnya kita akan coba upload file ke OnCloud. Ya, plus upload. Kita coba cari. Ini aja dia. Nah, sudah terupload filenya yang tadi saya coba upload. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan admin lalu users. Nah, kita coba di sini Mila. Emailnya mila@gmail.com. Create. Nah, passwordnya bisa di set di sini. 1, 2, 3 aja. Sudah selesai. Nah, lalu selanjutnya kita akan pastikan apakah ketika kontainer worker 1 di shutdown dan kontainer worker 2 hidup, apakah OnCloud-nya tetap bisa diakses, begitu juga sebaliknya. Kita matikan aja lewat sini.
Nah, di sini kan not worker satu nyala. Kita coba matikan worker satunya. Nah, kita coba lihat sini. Nah, ini worker 2. Worker 1 sedang proses power off. Kita akan tes apakah dia akan tetap berjalan dan berpindah not ke worker 2. Nah, di sini down worker satunya, kita lihat di worker 2. Apakah on-clock berjalan di worker 2? Nah, kita lihat. Nah, di sini on-clock-nya tetap berjalan karena berpindah ke worker 2. Lalu coba kita nyalakan kembali worker satunya dan mematikan mematikan worker 2-nya. Hmm, Nah, kita login kembali. Lalu remote SSH ke worker 1 lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba matikan kontainer worker 2-nya, shutdown. Nah, apakah ketika kontainer worker 1 hidup, on-clock tetap nyala? Kita matikan di sini ya, kontainer worker 2. Sudah power off. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah shutdown, coba kita lihat di sini aja.
Nah, di sini on cloud-nya terlihat masih nyala ya. Jadi dia berjalan di worker 1. Nah, ini. Nah, masih nyala, berhasil worker 2 dimatikan, lalu worker 1 masih berjalan, jadi servisnya itu pindah node ke worker 1. Begitu juga tadi sebelumnya kayak gitu, worker 1 dimatikan, maka si onCloud ini berjalan di worker 2. Nah, sekian sampai di sini high availability cloud storage berbasis container orchestration Docker Swarm dengan network file system sudah berhasil di deploy. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.